Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani kopi semuanya seluruh Indonesia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah sering nonton YouTube saya di channel saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten tentang seputaran kopi dari kami. Sahabat petani kopi, kita sekarang masih dalam tahap perapihan punya Bapak Alvan yang kemarin-kemarinnya seharusnya ini sudah selesai karena ada kesibukan keluarga, jadinya saya beberapa hari ini libur hingga sekarang bisa kembali beraktivitas lagi. Di depan kami kali ini ada klon Tugusari teman-teman yang masih belum saya lakukan sortasi. Ketika belum dilakukan sortasi sebenarnya itu yang terjadi masih seperti ini teman-teman. Banyak bahan-bahan yang tumpang tindih, banyak bahan-bahan yang balik. Jadi tidak sama halnya dengan yang itu. Yang itu sudah selesai saya lakukan sortasi barusan. Yang ini teman-teman, sahabat petani kopi, kalau ingin melakukan sortasi bahan baik itu Tugusari maupun kopi-kopi yang lain, sebelum kita melakukan sortasi, kita lihat terlebih dahulu kerangka kopi yang akan kita sortasi seperti apa. Yang harus kita lakukan pertama kali biar tidak mengalami kebingungan teman-teman, yang harus kita ambil, yang harus kita buang yaitu bahan-bahan yang balik, terutama yang balik pada as. Ini masih belum kelihatan teman-teman. Asnya masih belum kelihatan karena masih belum dilakukan sortasi pemilihan bahan. Yang ini masih kayak gini teman-teman. Bahan-bahan yang balik kita ambil terlebih dahulu kayak gini. Ini teman-teman. Yang tumpang tindih, terus yang bahan-bahan balik ke as kita buang. Terus yang ini sama. Ini mengarah ke asnya semua teman-teman. Yang kayak gini harus kita buang ke semuanya terlebih dahulu. Kalau pengaturan bahan setelah bahan-bahan balik yang kita buang, setelah itu baru kita pemilihan bahan-bahan yang searah, yang tidak tumpang tindih seperti itu. Yang bahan-bahan balik seperti ini ke as kita buang terlebih dahulu. Tunas-tunas cacing, bahan-bahan yang di bawah kita buang. Udah hampir kebentuk teman-teman. Kayak gini. Tidak apa-apa kita melakukan pembuangan daun, meskipun itu tidak ada bukunya, meskipun itu tidak ada aturannya, kita buatkan aturan sendiri, tidak apa-apa. Ini cuma aturan manusia, ada yang melanggar kok. Mau kita buang, mau kita pelihara, mau kita biarkan daun-daunnya, ya nggak apa-apa. Tapi prinsip saya ketika kita melakukan pembuangan daun, otomatis kita mencegah kerontokan, kayak gitu. Sekarang sudah mulai kelihatan kerangkanya. Bentar teman-teman. Yang ini kita buang. Soalnya ini lanjutannya ini akan menutupi as yang sebelahnya. Ini batang sebelah. Kita buang nggak apa-apa. Seperti ini teman-teman. Itu orangnya. Kita lakukan pembuangan daun terlebih dahulu. Tidak apa-apa teman-teman. Kata saya tadi tidak ada aturan yang melarang ini. Aturan itu ya kita buat sendiri, tidak apa-apa. Kayak gini sudah. Ketika sudah dilakukan pembuangan daun, fungsinya apa? Yaitu untuk mencegah kerontokan. Cuman pembuangan daun tersebut kalau buah sudah ngisi kayak gini tidak apa-apa. Kalau masih belum ngisi, diusahakan jangan terlebih dahulu melakukan pembuangan daun. Ini Tugusari teman-teman. Bisa kita perhatikan setelah dilakukan pembuangan bahan-bahan yang sekiranya tumpang tindih, terus bahan-bahan yang balik, akhirnya jadi seperti ini. Sudah mulai kelihatan kerangkanya. Yang ini teman-teman, ketika ada yang seperti ini tunas cacing, kita buang. Ini teman-teman, cacing seperti ini. Nah, sudah menua dia, meskipun masih dua mata tunas sudah menua dia. Kalau yang ini bahan teman-teman, cuman yang ini kita buang juga. Kenapa? Karena sudah ada yang ini. Kita buang.
kita buang juga karena malang ini. Ini cacing. Yang terjadi seperti ini. Ketika sudah selesai dilakukan sortasi, bahan-bahannya bisa kita lihat, kita perhatikan. Ini akan berbuah tahun depan kayak gini. Terus yang ini, terus yang itu. Bisa kita perhatikan teman-teman. Bahan-bahannya sudah tidak ada yang tumpang tindih lagi. Bahan-bahan yang balik kita buang, yang sekiranya menumpang pada as kita buang. Terus daun-daun kopi yang sekiranya menutupi buah kita buang, biar tidak terjadi kerontokan. Fungsinya seperti itu. Kayak gini teman-teman. Setelah kita lakukan sortasi bahan punya Bapak Alvan, akhirnya kebentuk seperti ini. Yang ini bahan lanjutan, yang ini untuk B0-nya seperti ini. Yang ini sudah memasuki B2. Kayak gitu. Nah, kalau sudah kebentuk seperti ini teman-teman, untuk kerontokan tidak akan terjadi yang signifikan. Pertama, yang kedua kalinya dia tidak akan menjadi sarang-sarang semut ataupun lainnya. Kalau sudah plong kayak gini, seharusnya seperti ini sudah kemarinnya. Ketika masih mata yuyu, seharusnya sudah seperti ini. Kita bisa perhatikan bahan-bahan B0 yang akan berbunga untuk 2022 nanti. Nih, bisa kita perhatikan buahnya sampai ke bawah ini masih ada teman-teman. Ini tugusari. Tugusarinya, wow. Ya bisa dibilang lumayan masih. Untuk tahun depan masih bisa dibilang maksimal. Karena bahan-bahan yang ada, melihat bahan-bahan yang ada, kita bisa simpulkan untuk tahun berikutnya dia tidak akan mengalami penurunan. Dan pada endingnya seperti ini. Cuman yang ini tidak ada bahannya teman-teman. Seperti ini. Ini yang sudah selesai dilakukan barusan sortasi sekaligus pembuangan daun. Yang terjadi seperti ini. Cuman yang ini minim sekali bahan untuk tahun depan. Karena memang buahnya bisa dibilang full sudah. Kemarin-kemarinnya mungkin waktu musim penghujan banyak juga sih bahan-bahannya. Mungkin pernah dilakukan pembuangan bahan-bahan yang dikiranya itu tunas-tunas cacing sehingga dibuang sama orangnya. Akhirnya terjadi seperti ini. Ini teman-teman, ini tugusari. Masih bagus tugusarinya punya Bapak Alvan. Ini. Setelah kita lakukan pembuangan daun seperti ini. Itu banyak sekali semut-semutnya. Jadi tidak betah dia kalau sudah dilakukan seperti itu. Nih teman-teman, tugusarinya, oh bagus juga. Panen raya juga ini tugusarinya punya Bapak Alvan. Bisa kita perhatikan ini kalau cuma 1 kilo saya kira lebih 1 kilo. Cuma bahan-bahannya ini yang minim. Tidak sama dengan yang barusan. Tuh tugusarinya bisa kita perhatikan. Kayak gini setelah kita lakukan sortasi bahan, pembuangan daun, tidak apa-apa, tidak ada aturan yang melarang itu. Mau dibuang ya nggak apa-apa, nggak mau dibuang juga nggak apa-apa. Tapi pada intinya kalau saya harus lakukan pembuangan karena untuk mengantisipasi rontoknya buah. Kalau tugusari masih agak betah. Untuk curah hujan yang tinggi meskipun ketutup sama daun, saya kira masih betah. Ini teman-teman bisa kita perhatikan. Tuh. Yang ini sudah selesai dilakukan sortasi, yang ini sudah selesai dan akhirnya jadinya seperti ini bahan-bahannya. Tuh bisa kita perhatikan bahan-bahannya yang di atas. Yang ini akan kita pangkas nanti sudah memasuki B3 ini. Sedangkan yang ini masih stabil untuk tahun yang akan datang. Terus yang ini akan mengalami penurunan yang ini karena bahan-bahan B0-nya dia minim sekali. Karena buahnya terlalu full ini untuk tugusarinya. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan konten tentang seputaran dari kami. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.